Dia bikin sebuah masterpiece dengan uang yang dia sudah ada. Dia bikin tuh sebagus mungkin, se-ikonik mungkin dan se-identitinya dia tuh sekeluar mungkin. Jadi sebenarnya Smoke Garage itu apa? Garasi, bengkel, kafe, apa gitu kan? Smoke Garage ini berdiri ketika pandemi dia dimulai. Iya, dimulai. Lu bagaimana cara bertahan? Ngobrol sama Nabila. Gak mau. Ayo. Nabila kan anak motor, biker. Aku kan bukan. Tapi dia lagi bunting. Jangan deket-deket dong. Ayo. Gak mau. Mumpung Nabilanya punya waktu. Kan dia kan pengangguran. Kalau pengangguran banyak waktunya dong. Tapi beliin motor ya. Iya. Ntar Ya, dibeliin iya. motor. Motor beneran kan? Motor genset. Bisa. Yuk. Oh. Si Kubi lagi banyak ngerjain motor soalnya no. Oh iya. Iya tuh. Keren banget ya. Ini tuh sekalian ngasih tahu juga ya. Nih lihat tuh. Ini tuh bengkelnya Kubil kan? Yo, Kubil. Ntar orang bingung lagi. Aku tuh lagi di bengkelnya Nabila Putri. Pasti kalau bikers itu udah pada tahu siapa Nabila Putri. Karena selain public figure, dia juga anak motor banget dan salah satu orang yang menginspirasi aku untuk belajar motor. Yuk, masuk. Kubil. Ini dia orangnya. Tada! Kubil. Sembilan bulan ibu mengandung dan melahirkan. Tetap enak ya? Tetap gak enak suaranya ya? Ini udah bentar lagi nih. Tinggal nunggu hari ya? Iya, kayaknya 1-2 hari lagi nih. Orang mah harusnya udah di rumah ya. Dia masih kerja, lihat dia masih buka laptop, masih ngawasin gini-ginian. Aduh, ya ampun lucu banget nih. Apa sih? Lebay. Jangan lebay. Jualannya. Bapak ngapain sih ngikutin? Oh iya, ini Kita jualannya ngobrol juga terus. ya, ini jualannya Enggak, juga ini ya. lagi ngopi. Jadi guys, kita datang ke Smoke Garage di Bintaro ini pengen ngobrol-ngobrol sama Nabila juga kalau nanti kalau ada suaminya Niko, pengen ngobrol gimana caranya dan seperti apa seperti apakah Smoke Garage ini berdiri dan bagaimana sepak terjangnya ketika sedang ada pandemi corona ini. Dia bayar. Udah bengkak Itu nih. dia bayar orang-orang Dia bayar itu, ya? iya. Biar Sahabatan kelihatan sama gue, ya, sahabatan biar kelihatan. gitu. Dari sana. Ayo biar kelihatan. Tapi kalau dilihat emang udah posisinya udah di bawah banget, Udah banget. ya. Ini. Jadi Cowok ya. iya kebetulan ya cowok kita lagi dan dia akan jadi yang paling cantik di betul, rumahnya. jadi Berarti nanti di rumahnya Niko akan ada 3 cowok mukanya kembar. Hei, mohon maaf, jaga tutur kata ya, mirip ibunya. Iya, Kalau bener. anak laki tuh mirip ibunya, lihat Iya Abai. bener ya Abai. kan? Tapi Brindil enggak ya? Mirip bapaknya. Mana ada anak cowok mirip muka suster Nih, mohon maaf, lo tau nggak? Susternya. Ini bukan susternya, bidannya. Yang bagian narik dong. Itu keluarga gue yang di Jawa, itu semua kan masukin foto di grup. Cilacap. Masukin foto ke grup si Brindil pada ngomong gini, semua orang pasti ngira mirip bapaknya ya? Iya. Padahal mirip banget sama lu ya waktu kecil Ciprut, karena aku tuh kecilnya keriting gitu. Brindil. Kata keluarga kan? Iya, Kan mereka kasihan sama kasihan, kamu. mereka Kan kasihan keluarga sama kamu yang gitu. ngomong. Itu si Om Item bukan Hai sih? Niko. Dan inilah orang yang menghamili Nabila sebanyak 2 kali. Laki-laki itu yang Laki-laki itu. Dan dia adalah kembaran yang di rumah kebetulan tukang kebun kita ini kebetulan. Niko, masa anak lo diberi nama babysitternya nih? Jangan dong, Lucu gitu, sayang. namanya babysitter. Akuin kalau dia mirip aku kecil. Enggak dong. Iya lagi ya. Iya, aku. Iya. Aku untung nggak pakai clip on, nggak kedengeran. Oke, kita langsung aja. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Tadi udah sempet dibuka sama Akang. Yang paling pengen kita tahu adalah Smoke Garage itu sebenarnya apa sih? Tempat apa? Tempat ini. Gila jualan banget gua Smoke Garage. Waduh, bisa iya, banget kan gua ngejilat kebetulan- Smoke Garage nih. Kebetulan kan rumah kita tuh kan deket banget dari Smoke Garage ini. Dan setiap kita lewat tempat ini sebenarnya nggak pernah sepi. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Smoke Garage itu apa? Garasi, bengkel, Garasi. kafe, apa gitu kan? Garasi. Kebetulan ini adalah Kedai, apakah salon? tempat foya-foya Dan ya. sekarang sudah ada makanannya ya? Yo Tempat foya-foya kata tempat dia. foya-foya. Buang uang.
orang kaya buang uang. Iya, Smoke Garage itu sebenarnya apa sih? Tempat apa sih? Smoke Garage itu kan sebenarnya udah ada hampir 8 tahun di Bali. Oh. 7 tahun di Bali gitu. Oras Bang, Bali. Ya, itu Medan dong. Agak Kareba dong. Ketika dua insan ini bertemu kemudian ngok. Gue demen kan bahasa yang Ngok, akhirnya karena satu hobi, satu kayaknya visi misi gitu kan. Misi. Terus keuangan satu dompet aja. Iya, bener. Maksudnya biar lo bisa ngendaliin kan. Jadi akhirnya kita bilang gini, waktu itu kan pandemi kan. Jadi kita mikir kayak kok di Bali nih kayaknya agak berat banget nih kita buat gerak saat itu terus, gitu. Terus kita bilang gini, ada beberapa project yang harus jalan. Kita mikir kalau di Bali nih SDM-nya lagi berat banget. Betul. Terus kalau di Bali juga kita harus harbor ini kan jauh. Betul. Pelabuhan harus ke harbor dulu, harbor ke Bali. Betul. Terus dari Bali nanti harus kirim lagi ke Jakarta. Nah, costingnya tuh very high. Saya bentar Bu ya, saya nggak. Kaki saya copot. Saya copot. Kok kaki Bapak dikit banget? Bapak Pelawak. metal, kakinya dikit banget. Pelawak nih kayaknya. Lucu ya, lucu ya. Tapi nggak laku lah dia. Kasian ya. Terus udah gitu. Terus akhirnya gue bilang sama Niko, berani gak nih kita coba gambling deh di Jakarta gitu. Rencana awalnya itu cuma bikin ya udah bengkel aja seadanya. Yang penting proyeknya bisa jalan dulu gitu. Tapi karena kebanyakan mau dan kebanyakan ide ya, di dua insan yang ngunguk ini. Karena gini, kita hitung nih, wah beda 5.000 perak nih. Ya udahlah, dicatin aja gitu sekalian, dicatin bagus. Oh, bisa kerjasama nih sama ada beberapa teman-teman yang ngajakin kerjasama nih untuk kayak flooring apa segala macam. Akhirnya kita pikir ya udah deh dibikin aja sekalian coffee shop. Kalau dulu tuh di Bali 80% bengkel. Oh, oke. Jadi yang 20% ini 10% aparel, 10% coffee shop. Jadi coffee shopnya cuma kopi yang ala-ala. yang ya udahlah ya daripada gitu. nganggur, Daripada ngantuk ya kan. Daripada orang bawa kopi dari rumah gitu kan. Nah, sekarang akhirnya kita bikin justru 30%-nya itu di garage. Terus sisanya itu kita bagi di aparel sama di coffee shop. Kenapa? Karena kalau bengkel ternyata kita bisa kerjain di gudang justru. Tapi yang di sini tuh showcase-nya aja. Jadi orang bisa ngelihat pembuatannya. Makanya kita bikin open kitchen. Betul. Open kitchen ya? Iya, bahasanya open kitchen. Karena Niko tuh kan orang bersih. Dia maunya rapi gitu. Jadi aku bikinin desainnya. Sementara kan kalau bengkel kan nggak mungkin bisa rapi ya kan. Dan yang unik lagi kalau di sini karena kan banyak orang tuh ngumpetin dapurnya. Kita tuh nggak mau gitu. Buat kita kayak betul. Buat kita kayak udahlah rezeki tuh udah dibagi rata gitu kan. Terus kemampuan orang tuh masing-masing berbeda. Justru ilmu yang pengen kita bagi-bagi. Karena belum tentu nih banyak yang kesini ternyata home industry. Mereka bikin di rumah. Ternyata mungkin mereka punya hal-hal yang kita mungkin selama ini nggak tahu. Jadi sharing. Nah itu yang kita bilang orang boleh masuk, boleh lihat bahan. Mohon maaf ini siapa ya? Ini orang ini bolak-balik mulu nih, tolong ada uang kecil nggak? Ada uang receh nggak? Keliling aja, keliling aja. Hati-hati loh dompet, handphone awas loh. Makanya. Nah, kalau gua pertanyaannya, kenapa Smoke Garage kalau bikin motor itu futuristik bentuknya? Karena sebenarnya lebih parah lagi, Niko itu orangnya very neo-futuristic. Jadi dia tuh memang pikiran tuh emang agak di luar orang-orang yang bayangin gitu ya. Tapi dia memang dari dulu nih kayak zaman dulu electric bike belum ada, dia tuh sudah bikin desainnya. Oh, dia udah mendesain. Udah. Jadi cuman dia bilang bener juga maksudnya kata aku. Terus aku bilang kalau lo mau ngomongin bisnis lo harus ngikutin perkembangan juga. Kayak misalnya sekarang orang lagi banyak suka cafe racer ya, why not kamu bikin juga gitu loh. Tapi yang your main project ini disimpan untuk nanti ketika timingnya sudah mulai pas, developnya udah mateng banget, baru yuk di launch gitu. Iya, jadi ketika orang-orang belum kepikiran ke electric bike, dia tuh udah lama banget. Terus udah banyak yang masuk juga untuk nawarin kayak, yuk gue mau invest nih, gue mau invest buat ini. Cuman dia lumayan agak picky juga untuk cari invest karena cari investor tuh kan bukan cuma tentang duit, betul. Ya. Jadi orang yang juga punya passion ke sana gitu. Kalau enggak pasti bentrok sama dia. Betul, itu gue setuju tuh. Berarti dia termasuk orang yang idealis ya. Maksudnya it's not all about money gitu. Karena kalau namanya bisnis partner apalagi hubungan
hubungannya bukan partner temen ya, maksudnya Iya, lebih ke suami istri gitu. Sekarang kan hubungannya Nah, hubungan suami istri. maksudnya kerjaannya itu antara bukan suami gitu-gitunya iya. ya. Jadi gini, kita kan masing-masing tahu nih kelemahan dan kelebihan Iya, pasangan kita betul. gitu ya. Nico tuh very patient sama motor tuh passion banget. Sometimes dia udah nggak mikirin tuh profit. Oh. Misalnya dia ngerjain motor untuk salah satu brand besar. Iya. Dia ajuin harganya misalnya anggaplah 200.000. Iya. Habisnya tuh bisa 190.000. Jadi cuman kayak profit 10.000 tuh sama dia nggak dipikirin gitu ya. Nggak penting buat dia Yang karena penting itu yang adalah penting passionnya dia. benar Oh. dia bikin sebuah masterpiece dengan uang yang dia sudah ada. Dia bikin tuh sebagus mungkin, se-ikonik mungkin dan se-identitinya dia tuh sekeluar mungkin. Nah pokoknya itu se-full energinya dia. Sementara kalau mama kan mikirin dapur ya Bu. mohon maaf, karyawannya kan banyak. Iya. Kan ini dikasih makan banyak. Betul. Kosnya Betul. banyak. Ya Nah kebetulan mungkin salah satu yang lebih bisa aku lakukan adalah manajemen perusahaannya tuh di aku dari dulu memang. Jadi ketika Smoke Garage di sini, aku sebelumnya sama dia aku udah deal. Oke, gue pegang, gue rubah semua sistem, lo jalanin perusahaan. Mau nggak? Kalau lo mau, ayo. Tapi kalau enggak, ya jangan dulu. Nanti kita pasti banyak berantem nih. Gue bilang itu. Akhirnya strategi bisnisnya yang dirubah. Kalau dulu dia sebulan itu di Bali bisa ngerjain 40 motor. Tapi nggak ada bracket price-nya. Jadi kalau ada temennya datang, benerin Ya apa udahlah, kecil, ayo sini gue bantuin. Ayo, akhirnya apa? Gitu sistemnya ya. Akhirnya apa? Timeline yang berantakan. Betul. Jadi ada motor yang nunggunya sampai 6 tahun, 6 bulan, 1 tahun, kadang lupa ada project itu. Iya, iya, bener. Sekarang yang lagi bagus di sini aku lihat nih platformnya adalah timeline kita tuh sangat structural banget. Jadi jelas motor ini 1,5 bulan, motornya 1,5 bulan. Yang ini kalau mau masuk bulan depan aja deh. Oke. Jadi jangan di hold. Berarti sebenarnya kalau dilihat Nabila sama Niko itu sebenarnya balance ya. Iya, bahwa sejauh sekarang, ini. Iya, mudah-mudahan gitu. Masih terus. balance ya. Nah, tadi kan kita bicara soal si bengkel yang katanya Nabila ini sama Niko ini mengusung bukan mengusung tema sih, maksudnya ingin berbagi kepada Iya, siapapun. betul. Jadi nggak ada yang Benar. ditutup-tutupin. Benar. Kita mau lihat nggak bengkelnya kayak apa? Soalnya kan kalau bengkel tadi aku sempat ngomong kalau bengkel itu kan biasanya kotor ya. Benar. Gitu. Tapi kok kalau ini Smoke Garage ini bengkelnya bersih. Iya. Tapi sebelum kita lihat bengkel, apa kita mau lihat-lihat dulu ini produk-produknya Smoke Garage? Oke, inilah sebenarnya kalau kita berdiri dari tadi awal kita masuk kita udah bisa lihat nih desain-desain yang udah. Ini sebenarnya kalau yang desain siapa sih? Lagi pengen gue hajar Ngapain sih nih orang ini ikut-ikutan mulu deh? Aku ada desainer, Iya. tapi sebenarnya yang bikin yang baru Desainer menurut fashion ya. Iya. Tadi Jadi kalau menurut kamu gimana? menurut fashion itu di 2021. Iya. alumni. Bibirnya gitu banget. Bibirnya kredit. Oh iya, maaf. Ini tapi buat penontonnya Ferry Mariadi Channel nih, ini ada yang Channel. lagi sale. Murah banget. 100.000 semua. Bukan dong. Maksudnya all item ini 100. All hitam, jadi cuma yang hitam yang 100.000. Lucu juga ya. Lumayan ya? Lumayan. Jadi pengen cepet lahiran biar bisa syuting. Iya. Nah kalau yang ini jadi koleksinya tuh beda-beda. Ada yang 2020 dan 2021. Tapi ini ada yang desainnya Nabila sendiri nggak? Maksudnya ini adalah desain yang gua sendiri. 2021 gitu. aku semua yang desain. Jadi karena aku anaknya dari dulu baju cuman hitam putih. Iya, benar. Terus aku bilang sama Niko, aku bilang gini, sayang kalau orang di Indonesia nih, gue bilang gitu ya, warna kulitnya kan beda sama customer kamu sebelumnya. Kalau dia kan dulu 80% bule-bule. Karena sekarang juga customer Smoke Garage lebih ke bapak-bapak seperti Bapak Ferry Mariadi yang tua-tua, ya kan? Jadi kita bikin yang ya udahlah yang kira-kira semua orang pakai. Semua orang bisa pakai. Terus semua usia bisa pakai. Bener. Terus sekarang aku lebih concern ke bahannya. Ayo kita lihat motor Lihat bengkel yuk. Lihat bengkel sini, aku lagi bikin motor lucu banget. Tuh dia lagi bikin motor. Nih orang mah bikin donat, bikin bolu, dia bikin motor. Dia mah di rumah goreng pisang, nyikat kamar mandi. Beneran nih. Dia bikin motor nih. Dari yang semua krunya namanya. ya dari 7 bulan kemarin aku lagi ngebangun motor. Untuk hobinya sama motor. Jadi kalau dia bilang maklumin lah ya. sayang, aku mau bikin motor ini nanti kalau ada duit. Oh ya boleh, gue gituin. Beberapa hal yang agak cukup concern di kita adalah Aku sih senang sih, ternyata memang Nabila sama Niko itu nggak pelit banget soal ilmu. Jadi